baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya teman-teman udah pada kenal belum nih satu sama lain? Udah apa belum? Saya belum. Belum. Ada yang udah juga ya. Ya udah. Kan di sini ada yang udah kenal, ada yang belum. Gimana kita perkenalan terlebih dahulu lagi ya? Biar saling mengenal dan dekat lagi ya. Oke. Dari saya dulu, perkenalkan nama saya Fikayatul Alia. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Saya mau dari sebelah kiri ujung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nufadila Zahra. Kalian bisa manggil saya Dila. Halo Dila. Hai. Selanjutnya, semuanya nama saya Naihan. Halo Neng. Hai. Halo semua, nama saya Lula Mureni, biasa dipanggil Lulu. Halo. Orang. Halo, nama saya Ica. Halo. Hai, Ica. Hai. Iya. Perkenalkan semuanya, nama saya Hadid Murdi. Terserah kalian mau manggil apa aja, yang penting jangan Mur ya. Halo. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Andini Adriani, biasa dipanggil Andi. Halo Kak. Hai, Andi. Halo Di. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa. Halo, Anissa. Anissa aja. Oke, kalian udah kenalan, udah ini ya, udah pada tahu ya nama-namanya. Iya. Baiklah teman-teman, di sini ada yang udah melaksanakan konseling kelompok belum sebelumnya? Belum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok ya. Jadi konseling kelompok ini adalah salah satu bantuan dari seorang konselor kepada sekelompok individu yang memiliki masalah dan ingin diselesaikan masalahnya ya. Di sini juga saya harap kalian ikut diskusi dan juga menggunakan dinamika kelompoknya. Di dalam konseling kelompok ini juga ada beberapa asas, yang mana asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas kekinian. Yang mana asas keterbukaan, kalian terbuka dalam menyampaikan solusi ataupun ide-ide yang lainnya. Dan asas kesukarelaan juga, kalian di sini menceritakan masalah dengan secara sukarela agar masalah itu cepat terselesaikan. Kemudian ada asas kerahasiaan. Untuk kita semua diharapkan untuk merahasiakan masalah yang sudah diceritakan dari sebagian teman kita agar masalah ini tidak keluar dari forum kita saat ini. Kemudian asas kekinian, yang mana asas kekinian ini masalah yang masih dihadapi saat ini. Bagaimana teman-teman? Paham semuanya? Oke. Oh ya teman-teman, sebelum melaksanakan konseling kelompok ini, di sini kita akan mengucap janji ataupun ikrar dalam konseling kelompok ini. Agar apa? Agar kita bisa merahasiakan masalah yang teman kita hadapi. Dan di sini dalam ikrar juga tidak hanya berjanji kepada diri kita sendiri, melainkan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyebutkan ikrarnya, nanti kalian ikutin setelah saya ya. Nah, ketika saya menyebutkan nama saya sendiri, kalian menyebutkan nama kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fikayatul Alia. Saya Nufadila Zahra. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang
baik dari diri saya ataupun yang lainnya, yaitu data ataupun keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Baiklah, itu janji ikrar konseling kelompok ya teman-teman. Di sini teman-teman udah siap belum untuk melaksanain konseling kelompok? Siap. Oke. Di sini siapa yang memiliki masalah dan ingin diselesaikan masalahnya? Saya sih. Jadi permasalahan saya itu ya, orang tua itu kalau menurut saya terlalu mengatur-ngatur hidup saya, bukannya apa ya, kan karena kita udah remaja pengennya bebas gitu ya. Jadi kadang ketika kita pengen milih ini malah kata orang tua harus ini dan kekeh. Tapi awal-awal bilangnya kayak kan saya lulusan pondok ya, dulunya pernah nih ya, yang sampai sekarang masih seperti itu juga. Jadi karena kan saya kuliah sambil mondok, dimana saya itu ngerasa pondokan saya itu sekarang tuh saya kayaknya gak cocok sama pondokan sekarang, karena satu dari bahasanya Jawa sama Sunda, dan saya itu jadi kalau dalam bahasa kurang ya, emang kurang banget, mau itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dulu juga di sekolah pokoknya ketika pelajaran bahasa ya paling kecil lah di antara nilai-nilai mata pelajaran yang lain. Saya pernah bilang, kan kata mama sama bapak kalau misalnya mau pindah apa bilang aja. Nah ketika saya bilang, bapak saya itu kayaknya udah di situ aja, kenapa sih pindah-pindah, ntar juga bisa sendiri. Toh kan ngerasanya saya loh yang ngerasain di situ, jadi ngerasanya kayak ini tuh sebenarnya bukan keinginan saya, jadi ngerasa dikekang, jadi kayak ngerasanya berat banget gitu, sampai kadang-kadang pengen berhenti kuliah juga, pengen berhenti mondok juga, karena kan kalau ketika kita kuliah sama mondok itu berat gitu ya, bagi waktunya juga, ketika banyak tugas malah pondoknya ngaji, pengurusnya juga kurang bisa apa yang memaklumi kita gitu sih. Jadi sampai saya itu kayak udahlah pengen berhenti aja. Jadi minta solusinya dari teman-teman, gimana sih bagusnya gitu, apakah kita tetap dengerin orang tua atau ngambil jalan yang lain gitu, cari solusi dari permasalahan. Dapat dimengerti gak teman-teman? Iya. Mana ada yang lain? Aku ada. Oke. Jadi kan sekarang kan umur aku 20 di tahun ini, tapi nanti Oktober. Oh, kalau ini Di tahun ini kan alhamdulillah gitu kan sekarang kuliah, terus kampus juga kan dekat kok, nggak jauh dari kampus. Terus kan karena emang di umur segini tuh kayak butuh support gitu loh, entah dari keluarga atau temen atau yang lain. Kebetulan aku tuh ada hubungan yang spesial sama temen cowok, bisa dibilang pacar lah gitu. Jadi aku tuh punya pacar, tapi orang tua nggak tahu kalau aku punya pacar. Terus suka jalan juga kalau aku lagi di kosan, tapi jalan keluar ya, jalan-jalan gitu tuh. Iya. Ya itu posisinya orang tua nggak tahu. Jadi kayak sebenarnya tahu gitu, berdosa lah orang tua nggak tahu gitu, tapi kelakuan anak di kosan tuh kayak begini gitu, kayak suka main gitu tuh sama cowok apalagi. Terus gimana sih solusinya? Apa ya, kalau di rumah tuh ya nggak bisa ketemu, gimana lagi kalau bukan lagi di sini gitu. Gimana? Paham nggak? Paham. Yang kayak gitu. Banget nampak kita kayak seperti itu. Kayak
voting. Ya. Yang pertama, siapa yang mau milih masalahnya Kadila? Satu. Berarti sisanya masalahnya Kak Ica. Ya. Bagaimana untuk Kadila? Kalau menurut aku emang paling urgen itu masalah Ica ya, soalnya masalah Ica itu lebih sering dilakukan oleh kalangan remaja kayak kita. Kan kalau misalnya masalah aku itu biasanya jarang terjadi ya, karena emang satu nggak semuanya orang itu ngomong. Tapi kan kalau misalnya pacaran bisa jadi hampir 95% 99% orang Indonesia itu pacaran lah gitu. Jadi harus tahu nih bagaimana sih caranya menyelesaikan itu. Berarti nggak apa-apa ya kita bahas masalah dari Kak Ica. Bagaimana Kak Ica? Boleh cerita. Jadi sebelumnya aku tuh anak pertama ya teman-teman, anak pertama dan kebetulan waktu sekolah juga dari MTS, sekolahnya di madrasah, mondok juga 6 tahun. Kebayangkan gimana orang tua aku ngekang menjaga aku banget, apalagi aku anak pertama gitu. Dan sekarang udah kuliah gitu, jauh dari orang tua, dan ya gitulah, karena jauh dari orang tua mungkin di masa-masa yang sekarang ya, di umur yang sekarang juga punya perasaan lah gitu, dan saling suka sama cowok gitu. Terus keseringan kita tuh jalan, tapi orang tua nggak tahu gitu, karena nggak bakal setuju dengan alasan apapun. Padahal yang aku rasa di umur yang sekarang ini tuh support tuh bukan dari orang tua aja. Jadi aku lebih milih gak ngasih tahu orang tua gitu. Yang padahal aku sadar kalau itu mungkin dalam agama juga salah ya, apalagi pacaran yang nggak boleh haram gitu. Tapi ya mau gimana lagi, yang namanya perasaan kan kita nggak bisa nahan-nahan gitu tuh. Iya sih. Aku mau nanya boleh? Boleh. Kalau dari keluarga sendiri suka support Kak Ica gak sih dalam hal apapun yang Kak Ica pilih, itu support dari keluarganya atau enggak? Kalau ke finansial sih iya ya. Oh, iya Kak Ica. Iya, nggak kekurangan apapun gitu, selalu dikasih gitu. Iya. Tapi karena emang orang tua aku tunggal, sekarang cuma ada ayah gitu, jadi kayak kan ayah juga udah ada keluarga lagi gitu, jadi kayak kurang aja gitu. Kalau berteman sendiri Kak Ica? Teman ada, mungkin karena termasuknya teman baru ya di perkuliahan, jadi belum ada yang benar-benar banget, cuma teman banyak. Kayak ada 2-3 yang suka banget gitu. Tapi kalau untuk cerita ke hal-hal yang menurut aku profesi itu enggak. Aku lebih milih kayak cerita keseharian aku tuh ke pacar aku gitu tuh. Lebih nyaman. Iya. Masalahnya gitu sih, masalahnya gitu. Sebenarnya aku sadar itu nggak boleh gitu, harusnya orang tua tahu. Tapi kalau cerita ke orang tua bakal ngelarang keras gitu. Jadi solusinya gimana ya teman-teman? Emang nggak pernah ditanya gitu ke orang tua, aku boleh nggak sih pacaran gitu? Iya, ditanya bisa. Karena aku umur juga udah cukup gitu. Justru sebelum aku nanya, orang tua tuh selalu bilang, jangan pacaran dulu ya, kayak gitu. Kamu nggak boleh pacaran, nggak boleh pacaran kayak gitu. Jadi wanti-wanti lah. Iya. Bandel ya kan. Karena emang di lingkungan aku tuh di rumah banyak yang pergaulan bebas, akhirnya mereka hamil duluan gitu. Jadi orang tua Trust issue kali Iya. ya. Kalau solusi ya dari saya mungkin bagus sih dengan cara kayak orang tua Ica ngelarang. Emang kan pengennya anaknya nantinya jadi orang sukses gitu kan. Kalau misalnya sampai mengulah, masa depan pun bisa terwujudkan. Jadi kita apa yang udah dirancang bisa hancur karena pelukan dulu sekali. Nah kalau menurut saya caranya kan
ke kalau misalnya punya adik ke adik atau ke saudara yang sekiranya emang Kak Ica deket banget gitu, kayak cerita kalau sebenarnya itu aku kayak kan Kak Ica cerita ke pacar karena emang kurang adanya pendengar ya, atau sedikit kurang perhatian dari orang tua gitu, jadi bisa langsung wah sebenarnya ke orang tuanya cerita kalau misalnya aku tuh masih kurang loh kasih sayang yang dikasihnya, bisa seperti itu. Juga bisa juga kalau emang nggak ada orang yang mau dengar lagi, Tuhan kan bisa dengar. Tuhan kan bisa dengar saja. Tapi emang harus sih dari kita punya salah satu teman. Tapi kalau bisa jangan cukup, karena ketika pacar kalau misalnya kita udahan bisa jadi dia itu nggak sama ketika kita masih pacaran, bisa jadi nanti aib kita dibongkar-bongkar sama dia. Nah itu yang lebih parahnya nanti ketika aib kita udah percaya banget nih sama dia, apa aja kita ceritain, apa aja banyak loh di luar sana yang udah terjadi kayak gitu. Jadi ketika pacaran dia ceritain apa aja hal buruk yang udah dia lakuin sama pacarnya. Nah ketika putus dibongkar aibnya. Nah itu lebih sakit hati, apalagi kalau misalnya orang tua dengar dari orang lain gitu, sampai ke telinga orang tua bukan karena kita sendiri gitu yang bilang, itu lebih sakit lagi sih kalau kata aku. Jadi coba lebih terbuka lagi ke orang tua atau saudara yang sekiranya emang dia itu kuat banget loh kalau lagi main, kalau lagi cerita sama kita. Kalau enggak ke temen yang emang Kak Ica itu udah nganggapnya percaya banget, udah kayak saudara lah, kayak kembaran gitu. Kalau dari aku seperti itu sih. Sebenarnya udah coba cerita sih, karena ada saudara juga, umurnya nggak jauh, cuma beda 2 atau 3 tahun yang sepupu. Tapi gitu selalu selalu ngasih tahu ke orang tua mereka, jadi ujung-ujungnya semua tahu, jadi males kan gitu. Aku mau tanya dulu sih Kak Ica. Kan Kak Ica tuh katanya sering cerita ke pasangannya. Iya. Aku mau tahunya tuh Kak Ica tuh cerita tentang keseharian Kak Ica seperti biasa kah? Ngeluh doang atau gimana? Iya, ngeluh doang atau sampai yang kayak cerita masalah pribadi kayak gitu ke pasangannya, atau cuma sekedar cerita-cerita ya seharian kayak aku kesel sama temen yang ini. Kalau untuk cerita sih, kalau masalah pribadi nggak semua ya. Kalau yang sih banget enggak, cuma yang lebih ceritanya tuh cerita kayak ngeluh aja, kayak ngeluh-ngeluh gak jelas gitu loh. Kita pengen ngertiin. Iya. Terus gimana? Ya biasa sih, teman-teman namanya juga sebagai cewek yang perasa banget gitu tuh. Dia maunya kayak selalu disayang, selalu diperhatiin. Jadi lebih ke banyak ngeluh sih ke pasangan aku tuh, karena kalau ke orang tua pastinya kayak kita gak mau orang tua kepikiran juga gitu tuh. Kayak gitu sih. Tapi saya setuju sih kalau ditambah kan usia Teh Ica ini kan ya udah mau 20 lah ya, kan udah legal tuh. Jadi kalau mau punya pacar sebenarnya gak apa-apa, yang penting kan nggak semua hal privasinya dikasih tahu ke pasangannya gitu, karena kan masih pacar bukan suami. Kita kan hidupnya lagi kurang baik nih, lagi banyak keluhan, capek. Cewek kan pasti butuh teman ngobrol, butuh teman cerita buat ngelampiasin emosinya, nangisnya. Siapa lagi coba kalau dia gak punya siapa-siapa, kan cuma ada pacarnya. Iya sih. Tapi laki-laki itu makhluk brengsek sih. Ada mengakui ya. Gak apa-apa dulu. Laki-laki itu memang makhluk brengsek. Brexitnya ada di bagian tertentu gitu. Nah. Semuanya ada. Semuanya ada. Cuman ada bagian ada jenis-jenisnya. Brengsek Brengsek dalam hal apa? Hampir semua laki-laki itu brengsek. Kan misalkan kamu lagi nangis itu, si laki-laki itu bisa aja ngambil kesempatan yang harusnya tuh enggak. Oh, dirangkul nanti. Tapi kalau bagi saya kalau kayak gitu masih wajar ya. Yang penting ya nggak terlalu jauh. Dari Ica itu mungkin harus lebih menjaga dirinya sih
supaya kepercayaan orang tuanya juga nggak kepecah gitu. Tapi kalau menurutku ya, aku nggak membenarkan hal yang Kak Ica yang pergi tanpa diketahui orang tuanya, pergi sama cowoknya itu. Aku nggak membenarkan hal itu ya, karena kan memang nggak boleh teman-teman. Iya nggak boleh. Aku nggak membenarkan hal itu ya, karena kan takutnya juga kita pas lagi pergi keluar tuh ada apa-apa gitu kan. Tapi orang tua nggak tahu kan, nantinya bisa bikin khawatir segala macam. Cuman kalau untuk support system mungkin ya, aku ya nggak apa-apa aja kalau misalnya Kak Ica lebih nyaman cerita sama cowoknya, mungkin emang cowoknya bisa ngertiin segala permasalahan Kak Ica, jadi Kak Ica lebih nyaman buat cerita ke cowoknya gitu. Ya nggak apa-apa banget karena manusiawi nggak sih, apalagi di umur yang kayak 20-an. Ya udah paham merasakan. Iya gitu, udah apa namanya, dia tertarik lah sama lawan jenis gitu. Jadi untuk hal itu nggak apa-apa aja, cuman harus ingat juga kayak orang-orang yang udah kita semua ketahui lah ya, batasan-batasannya seperti apa. Kalau misalnya untuk teman ngobrol, untuk apa sih namanya, ada penyemangat kayak gitu kan, itu bisa positif juga kan buat kitanya gitu. Tapi kalau untuk hal yang pergi tanpa diketahui orang tua, tanpa izin itu kan nggak boleh. Mungkin kalau menurutku Kak Ica ngobrol lagi tahu sama ayahnya, kan selama ini belum pernah ngobrolin, atau udah pernah Kak sebelumnya ngobrolin lebih jauh sama ini? Belum pernah coba ya? Iya, bahkan ngobrol sehari-hari aja kayak canggung banget sih. Kayaknya menghindari untuk ada usulan apa gitu. Kalau dari yang aku tangkap dari cerita Aisyah ya, berarti emang komunikasi kurang baik ya dengan keluarga. Nah, mungkin dari situ bisa diperbaiki lagi antara komunikasi antara Aisyah dengan keluarga ataupun dengan ayah ataupun dengan yang lain. Karena menurut aku suatu hubungan itu kalau tanpa adanya komunikasi bakalan hancur. Jadi kalau misalnya kayak gitu, karena adanya hubungan pasti adanya komunikasi. Kalau kita nggak ada komunikasi, maka nggak ada hubungan. Biasanya seperti itu. Yakin tuh cewek ngomong gitu. Biasanya kan misalkan kalau dari itu cewek kan selalu bilang terserah. Iya, aku gitu. Dan cowok aku bisa ngerti itu, dia bisa ngebujuk aku. Itu kan berarti kayak gitu juga kan ada efek dari komunikasi nggak sih? Kayak perilaku yang ditimbulkan dari adanya komunikasi. Kalau misalnya emang bener-bener gak ada komunikasi, jarang banget komunikasi, itu kayak misalnya kalian pacaran tapi komunikasinya jarang, kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali, apakah rasa itu bakalan bertambah atau stuck di situ aja atau malah berkurang? Yang lain. Nah, pasti nyari yang lain kan dari lelaki juga. Nah, maka dari itu di keluarga juga butuh yang namanya komunikasi. Kenapa di luar sana banyak keluarga yang harmonis? Karena komunikasinya bagus, baik. Seperti itu sih kalau menurut aku. Bisa juga itu yang harmonis. Itu namanya ya, kita juga jadi wanita tuh jangan terlalu naif gitu loh. Intinya cowoknya itu kayak yang cowoknya itu kayak yang menurut kamu kok dia kayak terima buat kamu, sebenarnya buat kamu, tapi balik lagi dia sama orang lain gitu, bukan suami kamu. Jadi masa depan itu gak ada yang tahu gitu kan. Dia Harus ingat laki-laki itu brengsek. Ingat aja kalian hadir laki-laki itu brengsek gitu. Tapi kalau menurutku ya, tadi Kak Ica kan bilang selama ini ngobrol sama kayak ngobrol biasa aja canggung. Cuman Kak, kan kita udah umur 20 itu masukin masa dewasa juga masih dewasa awal ya. Jadi itu udah gak apa-apa ngobrol aja gitu, kayak ngobrol tapi ngobrol ya nggak apa-apa, pasti umur segini ngobrolin hal yang kayak gitu tuh udah nggak apa-apa, udah belajar karena emang masanya nggak sih. Jadi coba aja ngobrol, siapa tahu dikasih pengertian yang baik sama Kak Ica. Terus pas ngobrol itu siapa tahu yang dari Kak Ica nilai Kak Ica kayak, oh ya anak saya sudah dewasa, sudah bisa menentukan mana ya, maksudnya seenggaknya tuh bisa sedikit menentukan mana yang benar dan mana yang tidak gitu. Jadi
untuk solusi itu ya ngobrol aja dulu gitu, mau canggung mau enggak ya nggak apa-apa, anggap aja kayak ngobrol sesama orang dewasa gitu, karena kan udah wajar kan ngobrolin hal kayak gitu, iya kayak gitu. Nah jadi coba aja dulu untuk ngobrol komunikasi sama ayahnya, kan dari situ bisa jadi nggak sih ayahnya bisa berubah pikiran, terus Kaica juga enak gitu loh jalan sama cowoknya, nggak mumet-mumet gitu. Kan Mungkin lebih si cowoknya bisa dikenalin dulu ya ke ayahnya. iya gitu. Biar si cowoknya bisa cari muka lah gitu ke Iya, ayahnya. betul. Kayak gitu. Jadi pas Kaica pergi keluar juga merasa aman, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Karena kan kalau misalnya walaupun jauh nggak ketahuan juga kan, kalau gitu tetap aja nggak sih di jalan takut ketemu gimana, pasti kan ada rasa kayak gitu kan, iya nggak sih kak? Iya, aku juga Ngobrol dulu. pernah sih kayak ada di posisi Kaica yang ketika itu kita kayak ditekan banget untuk ih gak boleh pacaran ya, jangan pacaran dulu, jangan dulu. Nah ketika di fase ini sekarang kayak umur kita 20-an, saya nyoba ngomong Pak, gimana suka sama ini ya, kayak gitu ya, mulai obrolan. Kan biasanya nggak berani sama sekali buat ngomongin cowok. Nah kita coba, aku coba ya kayak ngomongin, Mah kita lagi deket sama ini, mama mungkin orang tua aku juga itu ya bisa ngertiin. Oh ya udah, kalau cuma buat deketan, buat penyemangat itu nggak apa-apa, asalkan jangan sampai keluar syarikat. Seperti itu sih. Jadi kalau dari orang tua aku ya, kalau misal itu yang aku kan hampir sama ya, kayak dikekang sama orang tua, cuma nggak terlalu seperti Kak Ica sih dikekang sampai sekarang ya, enggak. Karena aku dari situ nyoba berani ngomong, Mah aku lagi dikekang ini, udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Malah pas lebaran itu mana cowoknya suruh datang ke sini, malah disuruh datang. Kata mama, kalau misalnya kamu ketemunya itu dari sosmed jangan mau diajak, karena emang udah banyak kasus ya. Iya Nah, sih. terus suruh datang ke rumah. Kalau misalnya mama sama keluarganya udah lihat, udah dinilai, baru kamu boleh ayo. Kayak gitu sih. Berarti bisa tuh Aisyah cowok yang di rumah. Kan Kaica kan cewek, sisa orang tuanya kan sisa ayah gitu kan. Ayah kan pasti bakal menjaga anak ceweknya nih, Iya. biar tidak melenceng. Atau mungkin ada pengalaman ayah di masa lalu sehingga kayak kalau punya anak cewek aku cari dulu. Iya. Ada alasan. Tapi dibalik alasan ngekang itu pasti buat yang terbaik. yang Terbaik. buat Kak Ica. Soalnya ayah juga nggak bakal makan sih kalau apa ya, kalau dia tuh tahu si laki-laki ini kayak gimana. Iya. Kamu cewek tapi ayah tuh laki-laki, ayah tuh laki-laki. Laki-laki tuh tahu laki-laki. Iya. Nah, seperti Kak tadi dibilang, cowok itu brengsek. Tapi enggak, jangan terlalu brengsek ya. Iya. Dia juga bisa baik kok. Sebenarnya bukan nggak mau sih ya untuk cerita orang tua gitu, karena aku tuh tipe orang yang Bener. iya bener juga dan nggak bisa ngeduluin gitu. Gak bisa mulai pembicaraan ya. Iya. Kalau semisal aku punya tuh kayak orang tua aku yang ngeduluin yang asik, nanti aku bakal asik kayak gitu. Walaupun itu orang tua sendiri ya, padahal kayak ih ngapain sih orang tua sendiri, tapi nggak bisa, malu gitu tuh. Kenapa ya? Oh berarti Kaica itu introvert parah. Iya. Emang Bahkan iya. ke ayahnya ya. Iya. Kalau introvert parah masih emang agak susah sih ya untuk melawan manusia. Dari juga untuk memulai percakapan aja udah agak berat gitu, buat ngomong sepatah memulai percakapan itu udah agak berat. Kalau untuk percakapan biasa sih bisa gitu, yang serius aja. Kalau kan tadi yang dimaksud kan mencoba untuk bicara Iya. hal ini, kayaknya itu nggak bisa deh. Ya, jadi harus ditanya Karena dulu pasti sama udah tahu jawabannya apa. Boleh. Iya. Memang udah nggak boleh ya sama orang tuanya. Even nantinya bakal diobrolin juga tetap belum boleh gitu jawabannya. Iya. Terus dibolehnya kapan? Karena kalau orang tua dengar kayak cerita tentang cowok aja, ngapain pacaran gitu. Lah ayah pasti dulu pacaran, itu yang harus. Mungkin karena dulu ayahnya pacaran, jadi anaknya nggak boleh pacaran.
pergi itu nggak bilang gitu. Terus pada akhirnya orang tua saya tuh tahu gitu. Terus nanya, emang kamu pergi ya dari sini gitu, dari sini. Terus kan emang awalnya nggak boleh pacaran karena kayak tadi ada tetangga yang kayak hamil duluan gitu. Terus dari situ kan nggak berani lagi gitu bawa pacar gitu. Terus waktu itu ketahuan, terus akhirnya bilang iya kemarin pergi sama ini. Terus dari situ meyakinin orang tua kayak enggak kok nggak bakal kayak si ini, janji kalaupun kayak gitu gini kan kayak Andi ini kan dari lingkungan juga, dari keluarga juga imannya udah kuat gitu. Mama lihat aja dari emang keluarga ada yang kayak gitu, pasti kan lingkungan juga berpengaruh gitu. Orang ini juga nggak bergaul sama tetangga pasti enggak. Terus mama percaya aja sama Dini kalau Dini tuh nggak bakal kayak gitu. Terus akhirnya mama percaya dan sekarang memulai benar kata Kadila, malah sekarang kayak ditanyain mana pacarnya bawa ke sini gitu. Jadi coba aja kayak Ica ngobrolin sama orang tua terus bikin percaya orang tua, yakin gitu. Iya yakin gitu. Jadi soalnya cuma bisa komunikasi soalnya kayak saya kan kebetulan juga sama ya seperti itu. Terus yang kayak nggak usah mikirin yang kayak cinta-cintaan dulu, aku fokus ke pendidikan. Cuman pas itu tuh pernah kakak saya coba ngomong gitu kalau dia itu punya pacar. Terus akhirnya pacarnya sering main ke rumah, saya kenal sama kayak keluarga besar itu kenal. Terus sampai pas itu kan udah putus tapi tetap kayak yang suka datang ke rumah. Jadi emang kalian cuma komunikasi tahu atau enggak kamu bawa pacar kamu jadi coba Kak Ica ubah mindsetnya yang tadinya kayaknya walaupun ngomongin bakalan sama deh jawabannya, ubah coba mindsetnya. Jadi kayak positif thinking aja. Siapa tahu nih sekarang karena saya udah pengen 20 tahun mau nyoba sekali kali, siapa tahu boleh. Kira-kira gitu Pak. Nah, ini kan katanya Kak Ica tuh anaknya belum bisa ya kalau untuk ngomong serius, paling kayak cuma bercanda-bercanda doang. Bisa tau Kak Ica misalnya kayak kalau ini biasanya yang aku lakuin ke mamaku ya kalau aku mau ngomong sesuatu yang menurutku agak serius, awalnya tuh aku awalin sama candaan dulu. Kayak misalnya ada yang ngomong tentang misalnya ada nih ngomong tentang apa sih pacaran-pacaran kayak gitu, misalnya ayah Kak Ica ngomong disambar aja sama Kak Icanya, dibercandain lagi, nggak apa-apa tahu gini-gini. Nantinya tuh dari obrolan yang awalnya bercanda kayak gitu bisa ujung-ujungnya bisa serius. Kalau yang suka aku terapin ya kalau ngobrol sama mama tuh kayak gitu sama gitu. Jadi boleh dicoba kalau misalnya nggak kayak yang nggak mau yang duduk berdua ngobrol serius gitu, nggak bisa ya dari awal dari bercanda aja sih Kak kalau menurutku. kayaknya bisa dicoba deh. Yang Coba dikomunikasi. iya. Setuju sih, kayaknya emang harus dicoba deh. Dulu sekarang emang harus banyak komunikasi juga ya sama orang tua. Ya kesampingkan apa ya negatif thinking tadi, coba bicara sama orang tua ya, dimulai sama bercanda-bercandaan. Ini bisa coba. Kalau menurut pimpinan kelompok sendiri gimana? Ya tadi udah banyak solusi dari teman-teman tadi itu coba terapin ya. Soalnya saya juga pernah rasain gitu kan kayak gitu. Cobalah perbaiki komunikasi dalam sebuah hubungan itu. Kalau misalkan benar kayak dikatakan Kak Lulu tadi, coba ngobrolnya nggak usah sambil serius gitu, sambil bercanda-bercanda aja gitu kan. Mungkin memang orang tua tuh ada ketakutan, takut kayak gimana ngelakuin yang nggak baik. Nah itu kan jadi pikiran yang nggak baik dari orang tua tuh benar. Nanti kalau misalkan kayak tadi Kak Ica jalan-jalan nggak ngasih tahu orang tua gitu kan, ya kan wallahu alam takut di jalan kenapa-napa. Nah nanti pikiran orang tua yang jelek yang buruk itu, oh bener nih anak saya nih gara-gara pacaran nggak bilang kecelakaan ataupun apa, nauzubillah. Nah dari situ aja bisa diomongin aja Kak Ica gitu, diomongin ke orang tua ya.
nanti tiba-tiba tahu-tahu ya ada musibah lah, sama siapa boncengan, ternyata sama cowok. Makin dong trauma takutnya gitu orang tuanya, oh yang ini yang ditakuti malah benar gitu. Jadi coba perbaiki hubungan sama orang tua. pelan-pelan aja kerja. Oke. Yang lainnya ada tanggapan lagi nggak? Udah sih. Cukup. Kayaknya cukup sih. Tadi bisa dicoba untuk mulai komunikasikan lagi sama orang tua. Iya Kak Ica, kita ya udah di umur segini, udah 20 tahun, pasti orang tua juga kayak nunggu-nunggu gitu loh, apalagi yang nggak pernah cerita. Mungkin Kak Ica sama deh sama saya ya dulu gitu, nggak pernah cerita, apalagi cerita kayak gitu. Soalnya dari keluarga pun, dari lingkungan nggak ada loh yang pacaran gitu. Jadi mungkin itu tuh rasa ketakutan kita sendiri Kak Ica. Belum ngomong tapi kitanya udah takut, kayaknya nggak boleh deh gitu tuh. Padahal makan belum mencoba tapi kitanya udah ini dulu, netting dulu. Jadi cobalah ngomong. Ya, Iya Kak. kayak gimana Kak Ica, dari solusi-solusi yang udah diberikan oleh teman-teman kepada Kak Ica, gimana terus kapan mau nerapin solusi-solusinya itu? Ya secepatnya sih cara saya diterapin karena untuk kebaikan aku juga kan. Ya kita tunggu perkembangan ataupun Lanjutin hubungan. perkembangan Kak Ica ya. Udah. Oke teman-teman, ada yang mau nyimpulin apa dari Kak Ica-nya sendiri? Boleh. Yang saya dapat sih yang pertama ya jangan berbaik sama orang tua, komunikasiin dulu, jangan apa ya, jangan negatif thinking dulu gitu sama orang tua, karena semua hal itu perlu dikomunikasikan sih. Itu yang bisa sebetulnya dari pernikahan ini. Dari teman-teman hari ini cukup. Baiklah teman-teman, untuk melaksanakan konseling kelompok selanjutnya gimana nih, mau dilaksanainnya kapan kira-kira? Di minggu selanjutnya hari yang sama dan yang sama. Aku sih 2 minggu lagi ya. Karena setuju biar nunggu perkembangan dari Kak Ica juga Iya. sih. Iya, aku setuju 2 minggu. Udah deh, coba pikiran bulannya. 2 minggu ya. Tapi dikurangin ya Kak, jalan-jalan sama cowoknya sebelum ngobrol. Iya. Amin. Di hari apa? Di hari yang sama? Iya, hari yang sama. Oke. Waktunya siang kali ya. Gimana teman-teman yang lainnya siang bisa nggak? Bisa. Yang penting weekend. Iya, ini kan Iya, weekend. Tadi saya bilang yang penting weekend. Siap. Oke. Berarti teman-teman bisa ya waktunya ya. Bisa. Yang akan datang dan kami bersama di saat ini. Ada yang mau menyampaikan pesan dan kesannya untuk pertemuan kali ini? Kesannya saya senang dapat teman-teman baru, terus kayak pelajarannya baru gitu. Terus kalau untuk kesannya jangan berburuk sangka pada orang tua, terus kasih kepercayaan pada orang tua. Dan Baiklah teman-teman, mungkin sampai sini saja ya pertemuan kita kali ini. Sebelum kita tutup kegiatan konseling kelompok ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih pada teman-teman yang udah hadir dan ikut serta kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam